Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget pagi-pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubur kacang pakai salam, pohon kelapa digergaji. Bapak Ibu yang jawab salam, saya doain bisa pergi haji. Pagi-pagi saya kasih pantun doa. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa 'ala dzalika minasyahidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl ila akhiril ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi hari ini saya mau memberikan kabar gembira kepada Bapak Ibu sekalian sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi. Berikanlah kabar gembira kepada mereka yang melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya sama ibu sekalian, kira-kira kalau kita mau reuni, hati kita senang apa enggak? Oh, senang luar biasa. Reuni SD, SMP, SMA, pulang kampung, kita reuni dengan keluarga, luar biasa. Ya, PPKM udah dicabut, si COVID-19 udah pergi, kita bebas pulang kampung, bakal berjumpa dengan keluarga. Ya Allah, luar biasa. Dan reuni tertinggi, reuni ternikmat itu ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan ngomongin reuni di surga. Insya Allah sampai suruk nanti. Ya, insya Allah sampai suruk, karena syarat sholat suruk itu 3. Yang pertama, sholat subuh berjamaah di masjid. Bagi yang tidak sholat subuh berjamaah, tidak ada sholat suruk. Ya, satu. Yang kedua, duduk mendengarkan taklim atau zikir. Jadi kalau cuma duduk ngobrol, tidak ada sholat suruk. Ya, duduk, zikir atau taklim. Yang ketiga, sholat 2 rakaat. Maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, sempurna. Begitu kata Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, reuni di surga. Orang itu kalau mau ke suatu tempat, itu harus dikasih tahu dulu tempatnya seperti ini. Kalau kamu mau ke sana, mau ke surga, mau reuni ke surga, kata Allah, At-Taubah ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Segera bertobat. Jadi kuncinya cuma satu, Pak. Segera bertaubat. At-Taubah ayat 133. Kalau tidak segera bertaubat, tidak ada surga buat kita. Tidak akan reuni. Ada seorang ibu tanya sama saya, Ustadz, apakah saya bisa berjumpa dengan anak saya? Bisa. Apakah saya bisa berjumpa dengan mertua saya? Bisa. Dengan ibu bapak saya? Bisa. Asal sama-sama dalam syahadat. Karena ada anak-anak sekarang yang jadi murtadin. Ibunya Islam,
bapaknya Islam, anaknya Nasrani karena menikah dengan orang lain, tidak akan ketemu, tidak akan reuni, atau dia menjadi orang yang munafik. Hati-hati. Ustadz, siapa saja yang berhak masuk surga? Semua berhak masuk surga, tinggal bisa langsung atau tidak. Tapi paling tidak kata Rasulullah, ada 3 orang yang masuk surganya belakangan. Siapa? 1, penguasa. Ibu-ibu assalam udah masuk surga semua. Bapak-bapak udah masuk surga semua. Kalaupun dipanggil pertanyaannya banyak. Penguasa. Siapa saja penguasa? Pak RT. Pak RT paling belakangan. Pak RT belakangan masuk. Ada Pak RT di sini? Belakangan. Kata warganya Pak RT belum masuk, belum dipanggil saya. Belakangan. Berat jadi RT, Pak. Apalagi jadi RT yang suka ngantongin kupon BLT. Dapat kupon BLT 10, yang dibagi 8, yang 3 buat keluarganya. Benar-benar sini nggak ada Pak RT. Yang kedua siapa Pak Ustadz? Orang kaya. Orang kaya belakangan, Bu. Orang udah masuk semua, dia belum. Kenapa? Pertanyaannya banyak. Hartanya dari mana? Untuk apa? Halal apa haram? Oh, banyak sekali. Paling enak jadi orang miskin. Paling enak jadi pensiunan. Taubat masuk surga insya Allah. Yang ketiga, siapa Bu? Siapa? Para ustaz. Ustaz. Saya belakangan. Ustaz yang mana? Ustaz yang 5 taquluna ma la taf'alun. Ustaz yang 5 taquluna ma la taf'alun. Ustaz yang apa? Ustaz yang kalau ngomong nggak pernah dilaksanakan. Jarkoni, tahu jarkoni? Ngajar ora dilakoni. 5 taquluna ma la taf'alun. Hati-hati ustaz-ustaz. Hati-hati kiai-kiai. Nyuruh puasa dia nggak pernah puasa. Nyuruh tahajud nggak pernah tahajud. Nyuruh sedekah nggak pernah sedekah. Masya Allah. 5 taquluna ma la taf'al. Tuh pembuka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'adattu li'abati sholihin ma la ainun ra'at wala uzunun syami'at wala khadra 'alal qalbil bashar. Hadis Bukhari nomor 3244. Ciri khas ngaji sama saya, hadisnya mesti disebut sak nomor-nomornya. Jangan hoak. Ada ustadz kiai ngajarnya hoak. Hadisnya cuma dibilang muttafaqun alaih. Tidak. Hadis itu harus disebut. Hadis dari mana? Nomornya berapa? Ini hadis dari Bukhari 3244, Muslim 2824. Rasulullah SAW bersabda, engkau akan masuk surga. Surga itu, nikmat surga itu mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Bu, surga itu indahnya tidak pernah mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya. Wala udhunun sami'at, gak pernah didengar oleh telinga. Wala hadra 'alal qalbil bashar, bahkan terbetak dalam hati tidak. Kata Rasulullah, nanti kalau kau masuk surga, bengongnya aja, bengongnya melihat keindahan surga itu 40 tahun. Saya bayangin gak Pak? Lihat orang bengong 40 tahun.
jamaah umroh, saya ajak masuk ke mall di Turki, di Dubai, bengongnya aja 10 menit. Kita masuk surga nanti bengongnya aja 40 tahun kata Rasulullah. Allah, 40 tahun bengongnya. Untung nggak ada lalat di sana. Ustadz, ya Rasulullah, aktivitas penduduk surga itu apa? Ngapain aja di sana? Ada sahabat nanya sama Rasulullah begitu, Pak. Apa ada sholat di sana? Ada puasa, ada haji, ada zakat, ada umroh. Kata Rasulullah, la sholati, la saumi, la zakati, la iqra'al Quran. Di sana tidak ada sholat, tidak ada zakat, tidak ada haji, tidak umroh. Libur semua. Zakat, haji semua ada di dunia ini sebagai upaya untuk masuk ke dalam surga. Nanti di sana umat Islam, orang yang beriman yang berhak masuk surga, lah tidak ada. Enak Pak. Lalu kerjaannya apa? Nggak ada sholat, nggak ada ngaji, nggak ada haji, nggak ada umroh, nggak ada tilawah, nggak ada puasa. Kerjaannya apa? Ternyata kerjaan yang pertama adalah ngobrol. Enak nggak? Ngobrol Pak. Ya Allah. As-Saffat ayat 50-51. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Lalu sebagian dari mereka berhadap-hadapan, ngobrol. Orang Betawi bilang kongko-kongko. Ya, enak ya. Kongko-kongko ngobrol ya kan? Mana? Apa kabar? Ya Allah. Lalu ketika ngobrol itu, qala qailum minhum inni kana li qarin. Lagi ngobrol itu, ada yang nyeletuk ngobrol. Pak RT mana ya Pak RT ini? Kok nggak ada di surga? Pak RT mana? Coba cari. Ketua DKM juga nggak ada kayaknya nih di surga. Cari. Nggak taunya belum masuk. Apa yang dilakukan ketika ada teman kita sesama muslim belum masuk? Kita diberikan wewenang namanya syafaat. Rasulullah itu kalau udah memberikan syafaat, dan syafaat itu juga bisa kita pergunakan. Kita bisa nolong teman-teman kita. Nah, nanti kita bicarakan Pak. Ini episode pertama. Mudah-mudahan nanti episode kedua banyak jalan menuju surga. Jadi kerjaan pertama, aktivitas pertama penduduk surga itu adalah ngobrol sambil makan dan minum. Nah, penting ini diketahui supaya ibadahnya rajin. Tahu dulu. Ya Rasulullah, berapa usia penduduk surga? Sesungguhnya usia penduduk surga itu adalah 30 dan 33 tahun. Wah Bapak, ada yang umurnya 60, banyak nggak masuk surga. Bu, usia 60 ada nggak masuk surga. Di surga umurnya 30 sama 33. Ibu masuk surga nanti umurnya berubah 30, 33. Ada sahabat nanya, apa bedanya 30 sama 33? Kalau kau berjumpa dengan orang tuamu 33, kamu 30 kata Rasulullah. Kalau kamu ketemu sama anakmu, engkau menjadi 33, anakmu 30. Asik. Mau Pak begitu Pak? Usia kita 30, 33. Hadis dari Ahmad 7.933, Tirmizi 2.545. Usianya 30, 33 tahun. Muda lagi semua. Rambut kita di dunia ini Pak sudah meninggalkan dunia hitam. Nanti tetap tumbuh lagi Pak. Di sini ada kalimat Jurdan Murdan. Jurdan Murdan. Apa artinya Jurdan? Jurdan itu artinya glowing. Wajahnya glowing. Tahu artinya glowing Bu? Kenceng wajahnya. Pak,
kenceng wajahnya. Sekarang wajah kita kalau tarik panjang 2 cm. Tapi di sana kenceng wajahnya. Murdan. Apa artinya murdan? Gagah. Ada yang tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, penduduk surga tingginya seberapa? Penduduk surga tingginya 8 hasta. 8 hasta itu setinggi Nabi Adam. Kira-kira berapa tingginya? 8 meter. Tinggi penduduk surga berapa? 8 hasta. Kira-kira 8 meter lebih. Aneh dong Pak? Enggak aneh. Semuanya segitu tingginya. Dan manusia yang sempurna itu segitu tingginya. Kita ini kecil-kecil kenapa? Kurang gizi Pak. Kita kecil-kecil kurang gizi. Nah itu ya. Baik lanjut. Ada lagi yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ahlal jannah jurdun murdun kama yakdi. Usia penduduk surga itu berubah apa enggak? Kata Rasulullah, penduduk surga itu matanya bercelak. Nah, ibu-ibu kalau mau bercelak kan nungguin orang pulang umroh. Ya Bu, nungguin orang pulang umroh kasih oleh-oleh, kasih celak. Di sana langsung bercelak mata kita. Jurdun murdun, wajahnya glowing, badannya gagah, umurnya tidak berkurang. Umurnya tidak berkurang. Segitu-gitu aja. 33. Hadis Tirmidzi 2539. Dan pakaiannya tidak lusuh. Pakaiannya tidak lusuh. Makanya di surga nggak ada laundry. Ya Rasulullah, penduduk surga itu sibuknya ngapain aja? Kita sering baca surat Yasin ayat 55. Inna ashabal jannati yauma fi syughulin fakihun. Penduduk surga itu dalam kesibukan yang menyenangkan. Sibuk tapi senang. Kira-kira kayak apa Bu? Sibuk tapi senang. Ibu masuk ke mall. Sebelum masuk dikasih uang 1 miliar. Suruh belanja. Kira-kira sibuk nggak itu? Sibuk tapi menyenangkan, ya kan? Bawa troli, sibuk ibu. Dipanggil juga lupa. Bu Tati nggak nengok pasti Bu. Saking sibuknya. Sama bapak-bapak juga. Masuk ke dalam tempat belanja, dikasih duit 1 miliar suruh belanja. Saya yakin sibuk, tapi sibuk yang menyenangkan. Sibuk yang menyenangkan. Itu makna dari inna ashabal jannah yauma fi syughulin fakihun. Penduduk surga itu kerjaannya sibuk, tapi sibuk yang menyenangkan. Apalagi sibuk yang menyenangkan. Mau umroh besok. Waduh. Ingat nggak Pak? Mau umroh besok. Sibuk nggak? Sibuk Pak. Koper udah dikunci, dibuka lagi. Dikunci, buka lagi. Bener nggak? Udah dikunci, dibuka lagi. Tahu ada yang kurang. Sibuk nyiapin baju. Penduduk surga itu kuat dan sehat. Kata Rasulullah, inna rajula la yasillu fi yaumi ilal mi'ah azra'a. Penduduk surga itu seorang laki-laki sehari bisa meniduri 100 bidadari, Pak. Bapak langsung subhanallah. Di dunia punya satu aja udah 2 minggu dianggurin. Leles. Lemes. Di dunia, di surga kata Rasulullah, seorang laki-laki kekuatannya sama dengan 100 laki-laki. Dan satu hari bisa tidur dengan bidadari 100 bidadari. Ini pas ngomong begini, ada ibu-ibu di Tanjung Duren protes. Ustadz, kalau bidadari ada, lah saya nganggur dong. Bu, jangan takut. Kata Rasulullah, seorang laki-laki akan dihadiahi 100 bidadari, dan di 100 bidadari itu ada satu yang paling cantik. Dialah istrinya. Saya mau tanya sekarang, kalau ada 100 bidadari Pak, satu yang paling cantik, Bapak mau milih yang mana? Pilih yang mana? Diem aja. Milih yang mana?
Jangan bilang bosen di dunia yang ada bosen yang baru aja, enggak. Karena di sana akan dicabut rasa bosen, rasa benci, semua dicabut, tidak ada. Bapak-bapak pasti milih istriku. Jangan cemburu, Bu. Istri yang pasti dipilih. Ini 100 bidadari dilihatin sama suami, dipilih yang paling cantik. Masya Allah. Surga tuh Pak. Pakaian penduduk surga itu seperti apa? Al-Insan 21 Quran. Mereka memakai pakaian sutra. Di dunia sutra haram. Di surga sutra boleh. Emas boleh. Minuman arak boleh di surga. Kenapa? Karena ada sungai yang terbuat dari arak. Dari arak, tapi tidak memabukkan. Bisa diminum. Pakaiannya dari sutra hijau. Luar biasa. Rupanya penduduk surga kayak apa? Wajahnya. Wujuhu yawma idin na'imah. Wajahnya berseri-seri. Bapak kemarin ada yang nanya, Ustaz, saya di dunia ini perokok berat. Merokoknya kuat Pak Ustaz. Saya mau tanya Pak Ustaz, di surga ada rokok enggak? Saya bilang semua merek rokok di surga ada. Marlboro, G Samsu, Minak Jinggo, Starmel, Amail, ada semua. Di surga semua merek rokok ada. Tapi apinya di neraka. Aduh, apinya di neraka. Neraka itu seperti apa? Nabi Idris alaihissalam, satu-satunya nabi selain Nabi Muhammad yang diberikan kesempatan untuk masuk surga dan neraka sebelum meninggal. Nabi Idris. Datang malaikat, "Wahai Idris, aku diutus oleh Allah untuk menjumpaimu. Sebelum engkau wafat, sebelum engkau meninggal, Allah berkenan memberitahu kepadamu seperti apa itu surga, seperti apa itu neraka." Wah, mantap ini. Iya. Ya sudah, siap-siap semua. Nggak usah bawa apa-apa. Nanti di surga banyak. Kata malaikat, "Wahai Idris, mau surga dulu apa neraka dulu?" Bingung Idris. Mana ya? Neraka dulu. Baru yang enak surga. Siap, dibawa oleh malaikat. Ke neraka dulu, Pak. Tiba-tiba ujung bajunya Nabi Idris terbakar. Kata Nabi Idris, "Aduh, kenapa nih?" Itulah neraka. Di mana neraka kata Idris? Kata malaikat, 40.000 tahun lagi kita sampai ke neraka. 40.000 tahun lagi sampai ke neraka. Di sini udah terbakar. Asapnya aja sudah membuat kita terbakar. Udah. Nyerah. Udah. Jangan terusin. Udah. Surga aja, surga. Dibawalah Nabi Idris ke surga. Sampai surga, wah Nabi Idris, wah ini surga luar biasa. Sampai lupa bahwa Nabi Idris belum mati. Sampai malaikat negur 3 kali, Pak. "Idris, ayo pulang. Kau belum mati. Nanti mati dulu baru masuk sini." Baru sebentar. Baru 5 menit. Terus lama Nabi Idris. Panggil lagi sampai 3 kali. Sampai di dalam hadis diterangkan Nabi Idris tarik tangannya. "Udah, kita pulang dulu. Engkau pasti masuk surga insya Allah." Dengan sedih hati Nabi Idris pulang. "Ya Allah, udah sih saya di sini aja." Nggak boleh. Kamu masih punya tanggung jawab. Sampai di dunia, Nabi Idris bilang sama malaikat, "Malaikat, tadi sendal saya ketinggalan." "Sendal?" "Iya, di surga." "Ya udah, ntar saya yang ngambil." Apa kata Idris? "Saya aja yang ngambil.
Kamu nggak tahu sendal saya di mana naruhnya. Ini namanya apa, Pak? Modus. Akhirnya Nabi Idris diangkat lagi ke surga. Ngambil sendal doang. 2 tahun setengah. Ngambil sendal doang. Idris lama amat ngambil sendal. Ntar dulu saya juga lupa naruhnya di mana. Ya udah, ini modus. Hadis menggambarkan betapa Idris juga ingin masuk surga. Nabi, apalagi kita. Baru mau turun dikasih jaminan sama Allah. Wahai malaikat, berikan kabar gembira kepada Idris bahwa Idris sebentar lagi akan kembali ke surga Jannatun Naim. Bagaimana enggak wujuhu yauma idin naim? Lalu bagaimana Pak Ustadz di sana? Ya Rasulullah, makannya bagaimana? Wa fiha ma tashtahi al-anfus wa tadallul ain. Di surga itu segala yang diinginkan, segala yang diingini, bahkan belum sempat minta, belum hatinya baru pengen. Kayaknya enak nih kalau makan somai, udah ada somai. Enak nih kalau makan nasi uduk Betawi, udah ada. Kalimatnya watadallu ain, segala yang sedap dipandang mata. Sebelum ngomong wa antum fiha khalidun, sebelum kita ngomong udah ada. Enak nggak sambil ngobrol, sambil disuguhin makanan yang nggak perlu ngomong. Surat Al-Zuhruf ayat 71 Quran. Al-Zuhruf ayat 71. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat Nabi tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, kita kan makan, kita kan minum. Terus nya gimana? BAK-nya bagaimana? BAB-nya gimana?" Inna ahlal jannah ya'kuluna fiha wa yashrabun. Mereka makan dan minum di dalam surga, namun mereka tidak meludah, tidak kencing, tidak BAB, dan tidak mengeluarkan dahak. Jadi ibu makan sekenyang-kenyangnya, bapak minum sebanyak-banyaknya, tidak kencing, tidak BAB, tidak, orang Betawi bilang udah kekoek aja, kekoek, nggak berdahak. Enak nggak begitu? Kita mah baru makan gorengan aja udah batuk. Iya, kita baru makan gorengan udah batuk. Surga nggak seperti itu Pak, insya Allah. Dan ini adalah wajah-wajah penghuni surga. Amin ya Rabbal. Ya Rasulullah, kotorannya kemana? Kata Rasulullah, sendawa, keringat, BAB, BAK menjadi berbau minyak misik. Minyak misik Pak. Keringat kita misik. Minyak misik itu di Madinah yang asli 1 mili 80.000, 10 mili 800.000. Segini Pak, segini, kecil. Nggak tahu asli apa enggak di dunia. Dan kata Rasulullah, kotoran-kotoran itu seperti minyak misik. Hadis Muslim 2835. Sekali lagi saya mau tanya Bapak Ibu, mau reuni di surga? Mau? Masya Allah, saya doakan mudah-mudahan Allahumma barik lana fi buhuriha. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Tadi ada yang tanya ibu-ibu, Pak Ustadz, kalau saya meninggal, suami saya kan kawin lagi Pak Ustadz. Kalau saya meninggal, suami saya kawin lagi. Itu di surga kalau ketemu bagaimana? Apa jambak-jambakan rambut? Berantem? Gulat? Tidak. Al-Hijr ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin muttaqabbilin. Kami lenyapkan di hati mereka dendam, benci, iri, dengki, enggak ada. Istri yang kedua dipersilahkan mau milih
suami yang terdahulu atau suami yang sekarang atau mau pangeran surga? Kata istri yang nomor 2, enggak, saya mau milih abang aja. Dan istri yang tua tidak akan marah. Al-Hijr ayat 47, dilenyapkan dendam, enggak ada. Bukan surga namanya kalau main jambak-jambakan rambut. Betul Pak? Jadi dendam enggak ada. Ya Rasulullah, suasana di surga seperti apa ya Rasulullah? Yang pertama, reuni bersama teman-teman. Ini kalau ibu bapak rajin datang ke Assalam, yang ibu bapak jumpai di surga nanti ini semua. Rajin ke Assalam, sholat berjamaah. Saya pengen juga Pak sholat berjamaah di sini. Rumah saya dekat Pak. Itu ada check and recheck Jalan Menara 2 rumah saya. Tadi imamnya bacanya cakep. Imamnya saya kasih 2 jempol. Itu namanya absosuhum sinnan. Imam itu pasih. Insya Allah saya sholat subuh di sini. Bagus semua. Ya. Reuni pertama dengan teman-teman Pak. Ini ketemu nanti kita Pak. Asal jaga syahadatnya, jaga. Loh, memang syahadat bisa batal Ustaz? Bisa. Islam tetap, pakai peci tetap, pakai sorban tetap, pakai sarung tetap, tapi percaya sama dukun, batal syahadatnya, dan batal pula kita masuk surga. Hati-hati Pak. Haji udah, umroh sudah, puasa rajin, tahajud rajin, tapi masih baca zodiak, Libra, rezeki seret, Leo, cinta bersemi, hati-hati, syirik, nggak jadi masuk surga. Reuni sama teman-teman. Yang kedua, kita akan reuni dengan keluarga. Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kita akan ketemu sama bapak-bapak kita. Kita ketemu sama emak kita. Kita ketemu sama anak-anak kita. Bisa jadi kita bertanya, ini si Yanto kemana, nggak ada. Yanto yang semua nggak akan pernah lupa, karena ingatan akan dikembalikan oleh Allah 100%. Di surga ingatan akan dikembalikan oleh Allah 100%. Nenek, kakek kita ingat semua. Bahkan kata Rasulullah, di surga kamu akan ingat siapa orang yang menggendong kamu ketika kamu lahir. Ketika kita lahir di surga, kita ingat. Kata Allah, kata Rasulullah, 100% ingatan dikembalikan. Mana nih si Yanto? Yanto mana? Ya bapak, waktu bapak meninggal, waktu emak meninggal, kata anaknya yang tua, Yanto kawin sama orang Kristen. Contoh ini ya, kawin Pak sama orang Kristen. Terus masuk Kristen, jadi nggak bisa reuni dong, nggak bisa reuni di sini. Ya. Ilham mana Ilham? Ilham cucu emak mana? Waktu emak meninggal, waktu bapak meninggal, si Ilham jadi anggota DPRD. Terus ya belum masuk surga, masih lama dia. Apalagi dia pernah korupsi. Waduh, repot ini. Lama-lama. Nanya sama malaikat, berapa lama malaikat? 40.000 tahun lagi baru sampai ke sini. Dicuci dulu nanti biar bersih. Nunggu syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Hati-hati. Reuni dengan keluarga. Segala yang diinginkan ada. Wa fiha matastahyi. Segala yang diinginkan semua ada. Segala yang kita pandang bagus ada. Lalu ada seorang sahabat datang pada Rasulullah.
Ya Rasulullah, aku di dunia nggak punya anak ya Rasulullah. Aku mandul ya Rasulullah. Bisakah di surga nanti aku pengen punya anak? Karena dambaan orang yang mandul itu anak. Sampai ke surga pun pengennya punya anak. Kata Rasulullah, qala Rasulullah, al-mu'min idza ishtahal walad fi jannah kana hamluhu. Nanti di surga kamu tidak perlu hamil. Tidak perlu menyusui. Tidak perlu mengandung. Anakmu akan langsung keluar dari perutmu. Dan maunya umur berapa? Hadis Tirmizi 2487. Bu, Pak, keinginan itu mungkin gak ada pada ibu bapak karena udah punya anak. Tapi bagi orang yang di dunianya itu gak punya anak, sampai ke akhirat pun masih pengen punya anak. Pernah ditanyakan pada Rasulullah. Kata Rasulullah, gak perlu ngandung, gak perlu menyusui, langsung punya anak. Masya Allah. Ke surga. Sebab manusia masuk surga, insya Allah kita bahas pada pertemuan yang kedua, episode yang kedua.